bola plastik. Ya, kembali lagi dengan kita Plastik Plastik Fans Fans. IPL. Gimana kabarnya Bang Ipul? Alhamdulillah baik. Gimana nih Bang U, gimana nih kabarnya? Baik Ini dong. hujan-hujan mulu nih. Hujan mulu. Kalau hujan-hujan nonton bola yang enak ya. Betul. Apalagi nih game week-nya lagi seru-serunya ya. Betul. Banyak pertandingan big match nih karena banyak tim bagus sekarang ya. Jadi banyak big match kalau kita bilang. Betul. Jadi Iya. kalau banyak tim bagus, karena sekarang gini Liga Inggris makin kelihatan Liga Kompetitif Inggris ya. ya. Iya, kompetitif Iya. banget. Jadi nggak bisa ditebak yang mana yang bakal menang. Tim besar pun kalah terus gitu. Betul. Makanya Seperti tim saya. Iya. Makanya nih akhirnya ya Inggris patut ditonton lah. Jangan lupa pantengin terus Plastik Fan biar dapat rekomendasi dari terus kita. ya. Jadi gimana kita kali ini mau kita bahas siapa nih Bang? Ya, jadi hasil pollingnya nih tight nih, ada ketat nih, ada dua gitu pertandingan. Kebetulan memang dua-duanya memang layak lah dibilang big match semua week. Betul. Week keberapa sekarang? Week ke-7, week 8. ke-7, Week ke-7 ya, week week 7. ke-7. Jadi ada Everton versus MU, ada Liverpool versus City. Wah itu dua-duanya Nanti strong ya. nanti itu dua-duanya tim dari ini ya, dari Liverpool, dari Merseyside. Merseyside ya. Jadi Apakah akan mengalahkan dua iya ya, benar-benar ya. Dua Manchester lawan ini ya, benar. Dua, Iya. ya. Jadi temanya Manchester versus Manchester ya. Iya, oke. Ya, oke, nanti sekarang sama-sama biru dan merah Bang? betul, Iya. cuman bolak-balik aja. Bolak-balik aja. Cuman berarti nanti gua jadi versi Merseyside nih ya, Oke. Bang Ipul dan Evertonnya gitu. Jadi kali ini kita yang mau bahas adalah Kalau- Everton lawan MU dulu Bang. Betul, ya? ini part pertama, nanti ada video kita juga part kedua nanti khusus juga City versus MU ya. Betul. Nah, Versus Liverpool. Liverpool, sorry. Iya. Nah, kali ini kita mau bahas tentang Everton lawan MU. Nah, kalau kita lihat statistik nih, Bang. Aduh, sebenarnya sih kalau dari statistik jauh-jauh hari dari zaman kapan, memang jauh lebih banyak MU yang menang ya. MU menang ya. Dari 56 kali pertandingan, MU 36 kali menang. Everton baru cuma 9 kali. Cuman memang kalau dalam beberapa pertandingan terakhir nih lebih dominan Everton. Everton Laga ya. terakhir dua laga terakhir selalu draw, ya. dan sebelumnya lagi Bahkan Everton menang 4-0. 4-0 lagi. Agak menyeramkan ya Bang ya. Betul. Dan juga kalau kita lihat juga nih MU sama Everton ya. Everton ini dua kali laga terakhir nih kalah terus nih. Beda sama MU. MU sempat konsisten menang kalah ya kan. Begitu. Jadi kalau dari hasil itu statistik ini ya, resultnya ya, matchnya, previous match lah. Jadi memang Everton ternyata makin kesini makin bisa mengimbangin MU lah gitu ya. Betul. Karena mungkin setelah Ferguson MU-nya menurun. Bang. MU-nya menurun, jadi transisi gitu. Sementara Everton sebenarnya juga makin bagus sih gitu ya kan. Betul. Kalau kita juga lihat klasmen, sekarang Everton berada di posisi 4. Ya kan, dari 7 kali pertandingan, 4 kali menang, 1 kali seri dan 2 kali kalah, poinnya 13 dengan jumlah gol 15 berbanding 11. Masih plus ya. Masih plus 4. Sedangkan Manchester United di posisi iya, 15. Jadi Harus di scroll ya Bang? scroll. Harus scroll ya. Atau kalau beli lihat table ya. yang Pro 12 Max Pro ya. 12 Max ya. Biar nanti kelihatan klasmennya MU. Oke. Ada 6 pertandingan dari 6 Baru 6 pertandingan. kali. Tapi cuma 2 kali menang, 1 kali seri dan 3 kali kalah bahkan ya kan. Banyak Poinnya kalahnya 7 ya Bang. dan masuknya cuma 9 gol selalu, dan ingat 5 golnya Bruno Fernandes dari penalti. Artinya cuma 4 gol dari Open play. Menyedihkan. Dan 13 kali kebobolan. Padahal dengan- PR-nya belum selesai kayaknya. Padahal kalau kita lihat dari kedalaman tim dan juga dari kualitas pemain, Kalau di squad sebenarnya sebenarnya juga memadai loh. bagus loh untuk harusnya kompetitif gitu ya. Bayangkan MU 2 kali menang itu hanya melawan sekelas Newcastle dan Bournemouth. Kalah dari Tottenham, seri melawan Chelsea, dan terakhir kemarin kalah lagi lawan Arsenal. Padahal kalau kita lihat grafiknya sebelum lawan Arsenal kemarin, dia permainnya cantik sebelumnya ya, 2 kali menang ya kan. Terbalik dengan Nah, sementara kalau Everton setelah 4 kali berhasil menang secara beruntun gitu ya kan. ya Dia mulai kelelahan melawan Liverpool, dia berhasil menahan seri. Southampton, Newcastle yang harusnya mereka dapat poin, harus justru menang, kalah-kalah ya. gitu Iya. ya kan. Jadi sebenarnya udah habis napasnya Bang ya. Nah, itu juga. Jadi grafiknya Everton nih kayaknya mulai menurun, sementara MU lagi mencari peak gitu ya kan. Sempat dapat picknya mau start, turun lagi Bang. Tapi kalau mau ngebahas Everton nih ya, Bahas Everton dulu kita Bang ya. Everton ini mungkin gini, kenapa grafiknya menurun? Satu mungkin pola, yang kedua Betul. kedalaman squad. Memang Beberapa kurang, beberapa pemain juga cedera gitu kan. Setidaknya nih Coleman, Godfrey itu
sekarang cedera lagi, posisinya juga lagi nggak ini. Terus di tengahnya juga kemarin Andre Gomez ya, sebelumnya Rodriguez dan Rodri juga nggak bisa main. Terus kena kartunya Richarlison. Artinya Calvert-Lewin itu kalau tanpa Andre Gomez dan tanpa James Rodriguez dan Richarlison ternyata memang dia bisa golin, tapi kelihatan agak sulitan bang mencari ruang. Karena semua pemain lawan fokus ke dia semua. Betul. Beda urusan kalau misalkan ada Rodriguez ataupun Richarlison. Betul. Ya kan? Di satu lagi Gylfi Sigurdsson kemarin juga mainnya kurang bagus gitu ya kan. Jadi artinya ya inilah PR-nya Everton, squad depth-nya yang harus dipertahankan dengan pemain-pemain yang cedera. Tapi kemungkinan sih Rodriguez. Dan kemarin kiper barunya sudah main ya bang? Olsen akhirnya main. Ya, ada beberapa save sih bagus juga. Olsen yang one to one lawan Aubameyang gitu ya, dia bisa save itu. Nah, artinya PR-nya tuh mungkin Pickford yang blunder itu sudah mulai bisa diatasi oleh Olsen. Cuman tadi sekarang punya kendala di lini depan dan lini tengah. Karena lini tengahnya playmaker-nya mereka James yang biasanya bisa mengatur, yang bisa turun dan segala macam. Tidak ada. Itu yang nggak ada. Tapi jadi mungkin kehilangan ya. Kemungkinan pas lawan MU dia bisa main. Saya bisa main. Semoga ya berharap sih kayak gitu biar kita nonton lebih atraktif lah ya nontonnya. Iya, biasanya kan pakai 4-3-3. Pakai 4-3-3. Kemarin karena pemainnya banyak yang cedera, Ancelotti itu pakai formasi pohon Natal. Iya, formasi 4-3-2-1. Jadi formasi yang dulu Milan pakai. Betul. Jadi formasi lawasnya Ancelotti lah gitu. Ini pun dikarenakan minimnya pemain yang ada jadi ya. Ini formasi yang dipaksakan karena memang situasional gitu. Iya. Karena bukan idealnya Ancelotti pakai 4-3-3 gitu. Betul. Tapi besok sih saya yakin dia pakai Olsen kembali. Saya yakin pakai Olsen karena padahal kayaknya sepertinya Pickford akan dimainkan tuh info terakhir ya. Cuma kita nggak tahu ya apakah. Kalau ngelihat performa kemarin sebenarnya Olsen nggak jelek ya. Nggak jelek. Ada beberapa save juga kok kemarin. Sayap kanannya dia kehilangan ada Coleman, lalu kayaknya dipakai Godfrey pun kalaupun main kalaupun udah sehat dia akan jadi pilihan di sebelah kanan. Kalau di tengah kayaknya Pikelken sama Yeremina, dan sebelah kiri itu belum udah sehat nih si ininya nih. Apa sih namanya? Bukan Kastanye. Dikne sudah sehat. Jadi besok kemungkinan lumayan ya. Bisa full. Di tengah dia akan bisa pakai Alan, pakai Rodriguez dan Andre Gomez. Dia di tengah, di depan pun cuma minus tidak Richarlison. Jadi Richarlison nanti bisa diganti sama Gylfi atau Iwobi kemarin. Ataupun ya kalau mungkin tengahnya agak dipadatkan ya, biar depannya itu lebih banyak dapat suplai bola ya. Atau mungkin Cenk Tosun main dari awal nih. Bisa jadi. Cenk Tosun bisa dari awal. Karena striker. Kalau MU sendiri gimana nih, Mang U? Aduh, kalau lihat MU kita agak-agak sedih ya. Padahal kita kalau lihat terakhir pertandingan di Champion, lalu di di Liga, sebenarnya kita udah seneng tuh, wah picknya udah bagus nih, boleh dapat ritme ya kan. Cuman dalam beberapa kali pertandingan yang menang itu pun juga sebenarnya formasi berubah mulu. Pemain tidak selalu tetap yang sama. Dan kemarin pas lagi terakhir lawan Arsenal, agak heran juga sih. Biasanya Pogba itu dikeluarkan di pertengahan babak kedua, ini dimainkan dari awal dan sebelum full 90 menit. Dan Greenwood juga dimainkan. Jadi bukan satu di depan seperti biasanya gitu. Dan ternyata ya benar memang kalah karena Juan Mata juga tidak dimainkan. Van de Beek juga baru dikeluarkan juga di akhir-akhir. Atau mungkin ini bagian dari rotasi karena mau champion kali, Bang. Bisa jadi. Tapi yang saya sayangkan adalah kenapa masih belum pakai Cavani sebagai starter di depan, ataupun minimal entah satu di depan Cavani ataupun dua Cavani dengan Rashford. Itu sih yang seperti kita bahas kemarin waktu itu ya. Jadi Rashfordnya tetap di posisinya, Greenwood di sisi kiri, Cavani tetap jadi tunggal gitu. Betul. Jadi formasi tetap 4-2-3-1 tapi dengan pemain yang bisa diganti lah sebenarnya itu. Betul. Nah, itu juga sih sebenarnya pertanyaan saya, apakah Cavani akan main jadi starter di Champion? Nah, apalagi kayak kemarin lawan Arsenal juga sebenarnya Wan-Bissaka juga nggak terlalu, Lucia atau Wan-Bissaka juga nggak terlalu banyak nyuplai bola. Kenapa nggak coba si Tuan ZB itu sih dimainkan? Sebenarnya sih kalau Teles sudah cedera ya. Kalau Teles sudah fit sih harusnya juga dimainkan tuh ya. Karena dia banyak kreasi ya dibandingkan pemain-pemain yang sudah ada, kayaknya udah mandek gitu. Ya, seperti yang kita bisa bilang, PR-nya adalah tidak punya kreasi, terlalu bergantung sama Bruno. Jadi dan juga tidak konsisten dengan strategi dan pemain. Kita nggak tahu ya apa itu strategi dalam biar kemarin nggak kebaca doang sama Arteta atau seperti apa, tapi yang pasti itu gagal kemarin. Gagal. Ya. Jadi kalau buat saya
Ole justru berjudi pada itu. Betul. Kalau saya jadi Ole sih sebenarnya lebih pentingin pertandingan Arsenal dibanding champion. Betul. Karena bagaimanapun juga moral menang lawan Arsenal itu bisa dibawa ke champion. Nah, itu dia. Dan Dengan sekarang pun gap peringkat 15 ini terlalu jauh. Waduh. Saya ngelihat Liverpool sekarang mimpin klasmen. betul. Walaupun awalnya agak-agak Iya. terseok-seok kayak Bang. Justru tim-tim debutan kayak Everton, Aston Villa sekarang mulai turun. Chelsea udah mulai naik. Betul. City walaupun sama 6 City juga pertandingan udah mau mulai sudah Jesus naik sudah mulai kelihatan. sehat katanya. Secara klasmen City juga ada di atas gitu. Betul. Artinya kelihatan gitu. Justru MU yang tidak Tertatih-tatih. tidak naik. Harusnya ini udah hampir seperempat pertandingan, liga ya, seperempat jalan. MU itu udah minimal Masih belum dapat pattern yang betul, pas gitu udah ya, kan? di posisi Masih tengah lah. rombak sini. Padahal juga dibilang kenapa dia cedera juga tidak, semuanya full tim. Itu yang kita agak bingung sih. Ini memang kalau kita lihat kedalaman squadnya bagus, skillnya semua pemainnya baik ya kan. Memang harusnya pelatihnya sih memang yang minim kreasi. Nah kalau ngomongin pelatih nih Bang, antara antara Ancelotti dengan Ole, antara yang satu dengan banyak prestasi dan banyak kreasi, yang satu kayaknya mandek dengan strategi nih Bang. Gimana buat Bang Ipul? Kalau menurut saya gini, kalau pengalaman kita nggak usah ragukan Ancelotti. Ancelotti sudah bermain di banyak liga, di banyak megang klub, baik dari tim-tim besar sampai tim-tim yang kayak sekelas Everton lah. Iya, dia pernah megang Napoli, dia pernah megang Everton gitu kan, juga pernah megang Chelsea. Jadi Inggris juga bukan barang baru, dia juga pernah ngangkat trofi. Ole malah belum gitu kan. Betul. Yang jelas kalau dari segi itu jelas Ancelotti megang. Cuman beruntungnya adalah Ole megang MU itu aja. Jadi kalau ngelihatnya pertemuan mereka pun kemarin satu sama. Iya, ya, satu sama. Kalau kayak sekarang dengan skuad sekarang main di Everton, kayaknya Everton menang 2-1. Prediksi Mang Uu gimana nih? Kalau saya juga walaupun saya cinta MU ya, cuma kalau melihat dari cara permainan sih ya mungkin bisa ya kalah 1-0 atau saya sih berharap sih bisa draw ya. Tapi juga Liga Inggris agak berbeda nih Bang. Kayak kemarin ternyata MU lawan Arsenal lagi turun malah menang gitu ya. MU-nya lagi naik, tiba-tiba pas lagi pertandingan MU-nya jeblok, Arsenal yang menang. Nah, saya berharap sih semoga pertandingan ini seperti itu ya. Ya, kalau ngelihat grafiknya juga Everton lagi turun masalahnya. Betul. Tapi dengan next pertandingan dia sudah hampir banyak skuad yang sudah bisa kembali bermain ya. Betul. Nah, Everton juga diuntungkan tidak bermain di Eropa. Jadi dari segi fisik pasti harusnya dia lebih fit ya. Gitu. Nah, tinggal bagaimana Ole bisa ngatur ritme pemain, bagaimana merotasi pemain itu memang nggak mudah. Saya berharap sih Tuan ZB bisa main dari awal. Van de Beek juga kalau bisa, karena dia lebih Betul, bisa saya megang juga bingung bola. kenapa Tuan ZB itu nggak pernah jadi starter. Van de Beek itu bisa megang bola, dia bisa penguasaan bolanya baik, bisa lebih punya kreasi buat mengoper sana sini ya, nggak terpaku hanya satu sisi. Karena saya juga kalau berharap hanya dari Bruno juga sudah di warning banget kan dengan tim lawan kan akan lebih press ke Bruno kan. Benar, sudah kebaca. Itu yang kita bingung kan sih kenapa masih dirotasi aja gitu ya kan. Mungkin next Bruno akan mulai vouchernya kali ya. Oh iya, karena sudah berapa kali nggak pakai ya. Voucher tidak main ya. Oke deh kalau gitu. Oke deh. Siap deh kalau gitu, ini aja ya yang kita bahas dari Everton lawan MU ya. Ini sebentar, nanti ada Liverpool versus City ya. City ya, nanti kita bahas juga ya. Oke. Oke. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam bola plastik.